Tuhan, melakukan sesuatu karena perintah Tuhan, meninggalkan sesuatu karena larangan Tuhan, itu yang disebut Muslim. Kalau orang-orang Kristen kemudian taat kepada perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, ya Muslim, Kristen itu. Nah, tapi kalau kemudian ternyata Yesus taatnya kepada perintah Tuhan, berkata dan berbuat sesuai dengan instruksi Tuhan, berarti Yesus itu Muslim. Nah, kalau kita lihat kacamata umum terhadap Kristiani ini adalah golongan yang kemudian menundukkan imannya terhadap instruksi-instruksi Paulus. Itu Kristiani, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan segala aturan main yang kemudian diatur di dalam perjanjian baru terkait dengan konsep ketuhanan, konsep agama. Nah, kalau Yesus ternyata ada di situ, berarti Yesus juga adalah seorang Kristiani, kan gitu, Pak? Nah, sini bayi ajaib nih, aduh. Saya lagi. Enggak, saya nyari linknya. Nih baru mau dapat linknya nih, baru mau masuk. Oke. Tapi jangan saya dong salah ya. Ibu Indri nih, yang baru mualaf. Nih, saya masuk. Ada 2 orang masuk nih. Saya nggak usah. Nggak ada yang masukin admit. Tiba-tiba nah, masukkan. Jadi ada 2. Nah, yang dari sini keluar aja deh. Nah, saya keluar ya. Nah, dah saya udah dapat ininya. Ini yang saya sudah dapat. Nah, kita lihat. Harus masuk ya, gimana ya caranya ya? Mau diputar harus masuk ya, Pak ya? Apanya tuh, Bu? Saya mau pakai HP gitu, saya tentunya tidak terpaksa saya nongkrong di sini. Woi, ada Pak Antonius sudah hadir. Pak Antonius, palennya saya panggil sama rabinya. Rabi mana dulu nih, Pak Antonius? Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan, Bang. Ya. Tema yang diusung ya, saya sama Bu Uti. Yesus itu Muslim atau Kristiani? Ya. Atau ada yang mau dialog mungkin? Ada yang sudah dijanjikan, dijadwalkan? Nggak ada. Ntar ini Buti dulu. Iya, Buti dulu aja. Dia kan lagi nunggu palennya lagi masih ini bentar. Masih siaran. Siapa nunggu palen? Please, ibu kepo aja sih sama bayi ajaib. Ya, silakan teman-teman. Tadi saya sudah menyampaikan tentang Muslim ya, itu apa. Jadi gimana, Pak Hong? Kenapa, Bu? Pak Hongnya jadi gimana? Sama si siapa? Pak Hong. Itu Bu Uti. Kalian lagi siaran. Yang satu dikecilin aja, nanti kalau ngomong
Ntar suaranya mantul. Ya ini makanya saya akan dulu keluar dulu. Saya nggak bisa, saya harus masuk ternyata ya. Ya udah dari sini aja saya keluar. Dari HP aja saya keluar ya. Ya, Bu. Saya keluar dari HP, jadi saya masuk. Terpaksa deh duduk di sini. Jangan lupa calling Fatima. Iya, terpaksa duduk di sini dah. Soalnya ya itu kalau dua nggak mau dia ya. Ya aja. Mana tadi yang tadi? Lah, yang mana lagi? Ini nggak bisa masuk sih. Open. Nah, udah masuk. Tumben nggak buka cam Tante Uti. Ada Mama Rifa. Lagi jelek sekali gitu. Nah, saya ini dulu ya. Saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya ini buka pembukaan dulu. Saya ambil buku-buku saya dulu ya. Sebentar, 2 menit. Ya. Saya juga lagi share nih, lagi balas. Bang Suma, ini sambil nunggu Ibu Uti, ya toh. Saya mau tanya. Ngomongnya biasa aja kali. Iya, silakan Pak. Mau tanya, kalau orang tidak beragama Islam itu, apakah tidak boleh didoakan oleh orang Islam atas dasar keimanan Islam, atas dasar perintahnya Allah SWT? Maksudnya gimana? Jadi misalnya ada orang yang kebetulan tidak beragama Islam, lalu diminta doa kepada seorang Muslim, apakah itu tidak boleh? Maksudnya tidak boleh di sini artinya Allah SWT tidak membolehkan bahwa orang tersebut karena bukan Islam. Mendoakan dalam arti kata doa itu kan banyak, Pak. Iya. Didoakan supaya naik kelas atau didoakan supaya apa gitu. Iya, didoakan supaya dapat rezeki, didoakan dapat hidayah atau doa apa. Pokoknya doa apa saja. Itu apakah betul ada larangan di Allah SWT? Apabila orang itu kafir lah, katakan begitu. Ya. Jadi kami di dalam ajaran agama Islam itu diberi kemudian pengajaran bahwa kami umat Islam boleh mendoakan dalam hal-hal tertentu. Ya, terkait dengan mendapatkan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah menerangkan dalam surah At-Taubah ayat 113 ya kalau nggak salah. Maka linabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ul qurba. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya. Nah, ini perlu penjelasan yang lebih jauh. Mendoakan di sini dalam perspektif permohonan ampun. Tapi kalau mendoakan yang lain itu tidak ada larangan, Pak. Yang dilarang itu kira-kira apa aja, Bang? Misalnya saya mengatakan kepada Bapak, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Bapak kemudian ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan. Kesalahan saya ketika kemudian memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa akibat daripada penyangkalan Bapak ini terhadap kaidah yang kemudian diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Bahwa Nabi Isa yang saudara sebutkan Yesus itu adalah bukan Tuhan, tapi dia hanyalah utusan. Nah, saya dikatakan tidak ada hak untuk mendoakan Anda. Oh iya.
Tapi kayak misalnya Iya. sakit, masalah rezeki. Itu boleh. Kebenaran, teman-teman. Saya di Iya. dulu di situ. Saya di mute dulu. Ya, saya mau masuk dulu. Saya live dulu. Saya mau Oke. itu Saya dulu mute. ya, pengantar ya. Salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam ya, teman-teman. Selamat berjumpa lagi dalam acara kita yang sangat-sangat luar biasa ini ya, di dalam channel Utiwati Mena. Teman-teman, pada malam hari ini, yang lain silakan, yang di Zoom silakan bicara ya. Ya, Hai, aku Rifa. pada apa? Pada malam hari ini saya ingin menyiarkan ya, teman-teman. Semoga bisa ya. Semoga bisa, saya bisa akan menyiarkan hari ini pembicaraan saya dengan Pak Juma dan beserta beberapa orang dari Askri, ya, dari Zoom-nya Pak Juma, Zoom JCC kalau nggak salah ya, bukan, ya JCC, ya. MMC. Ya MMC ya, Zoom-nya Pak Juma MMC ya. Pak Juma memberikan narasi yang mengatakan Yesus itu Kristiani lah, ya pengajarannya gini gitu ya. Hari ini saya akan bukan bongkar, saya akan tangkis gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau perlu biarlah Pak Juma tersungkur gitu kan. Nanti dia tersungkur, dia akan meratap menangis ya di hadapan Tuhan kita, Allah kita yang besar itu ya pada satu saat nanti. Atau sekarang juga ya, kita doakan ya teman-teman ya. Ya. Silakan saja yang di Zoom bicara aja ya, tidak terdengar di ini. Hai, Saya aku hanya bisa ya? mendengar, enggak kedengaran ya, mereka Jahat enggak banget. dengar ya. Hai, aku Gratis Rifa. dong. Kalian pasti sayang sama aku Ya, semua kan? teman-teman ya, nanti di Tempat akhir Tante ini, Uti. nanti di akhir saya akan buka linknya ya untuk teman-teman. Ini saya akan buka dulu linknya di akhir, nanti setelah ya, itu kita bahas ya apa yang menjadi ininya Pak Juma ya. Saya akan Bu Uti Wati Mena. ya sebentar ya teman-teman, saya bagikan linknya ya. Bu Uti Wati Ya. Mena. Semoga Bu Uti yang tersungkur nanti ya. Ya. Oke, kita ini dulu ya. Teman-teman, biasanya ini kan ada ininya ya, masukkan ininya ya waktu itu. Kenapa tidak ada lagi ya? Sekarang akhirnya cuma beginian aja nih saya bisa siarkan. Nah, sih, cuma Tante? beginian doang. Jadi gimana? Ya, sebentar saya balik ke situ Pak. Saya share dulu. Apaan itu? Saya masih boleh menjawab tadi dari Bapak yang tadi? Boleh, silakan lanjut Bang. Nggak Iya. kedengeran kok Putri. Iya, jadi saya telah membacakan tadi ya surah At-Taubah ya. Maka Nabi ini kami dikatakan tidak ada hak Ya, saya akan coba share ya teman-teman ya. Saya akan bergabung dengan Pak Juma hari ini. untuk memohonkan ampunan, Penjatuh. tetapi untuk mendoakan yang baik, Audio. mendoakan agar orang Nah, itu mendapatkan ya, karir, seperti ini aja ya. bisnis, pendidikan Nah. yang baik, finansial, itu boleh. Ya, nanti saya Tidak. akan balik ke sini. Oh, mana dia ya? Jadi di dalam Mana dia? hadits riwayat Abu Daud Mana ya, teman-teman ya? itu Mute diterangkan dulu Ante Uti. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ya, sebentar. pernah berucap yarhamukumullah ya ketika orang Yahudi berpura-pura bersin di depan Rasulullah dengan harapan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang Yahudi ini. Doa yang diharapkan adalah semoga Allah merahmatimu. Namun yang terjadi kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika mendengarkan beliau bersin, beliau malah mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memudahkan urusan-urusanmu. Jadi mendoakan orang yang di luar muslim itu boleh. Selain daripada doa permintaan rahmat terhadap kekufuran mereka. Jadi kami mengatakan semoga Allah memberimu petunjuk, itu boleh, dan memudahkan urusan-urusanmu itu boleh. Hanya ada dosa pembangkangan kemudian yang kami tidak boleh memberikan doa rahmat kepada mereka.
Tapi doa yang lain itu boleh, Pak. Oh iya ya. Oke. Ya, terima Iya. kasih Bang penjelasannya, Bang. Sama-sama. Aku nanya Bang Zuma, kalau mendoakan Tante Uti awet muda, boleh nggak? Boleh. Beliau sehat, panjang umur, murah rezeki Kalau boleh. cepet koid, boleh nggak kalau didoain cepet koid? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Janganlah. Iya. Ya. Tapi supaya dapat petunjuk, supaya dilembutkan hatinya boleh. Berarti nggak boleh ya aku doain Tante. Tapi kalau didoakan, ya Allah, ampunilah dosa kekafiran Bu Uti, itu nggak boleh. Nggak bisa. Putih, Kalau keselek durian Putih, gitu, semoga Putih Tante bukan- Uti keselek durian. Putih, Didoain semoga cepat dapat hidayah. Iya, Semoga dapat jodoh. udah. Tapi begini Bang, menurut Bang Suma, orang Islam ini ada memiliki free will nggak? Dalam arti kata, Pak. Ya, karena kan tadi kan banyak ya aturan-aturan. Saya pernah dengar sih dari teman saya yang beragama Islam, dia mengatakan segala sesuatunya itu diatur. Jadi kayak misalnya keluar masuk kamar mandi, mau berangkat ke rumah, mau makan, terus mau tidur, apa saja semua diatur. Kira-kira ada nggak Muslim itu memiliki free will gitu? Muslim memiliki free will. Ya, kembali. Jadi yang dikatakan Muslim itu, Pak, orang yang berserah diri. Jadi segala aspek dalam kehidupannya itu senantiasa disandarkan kepada Allah. Nah, orang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, apapun urusannya kemudian itu selalu menisbahkan urusannya keturutsertaan Allah di dalam melakukan aktivitas itu. Itu seorang Muslim. Kalau dia kemudian menanggalkan hal-hal yang saya urai tadi, maka dia tidak masuk dalam kategori Muslim yang benar. Dia mungkin Islam, tetapi kepatuhannya terhadap kaidah syariat itu tidak sampai kepada level Muslim. Jadi Allah menerangkan, jadi gini Pak, Allah menerangkan begini, di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kemudian Allah menjelaskan kepada kami umat Islam atas perintah Allah melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Wa qulil haqqu min rabbikum. Segala aspek tentang kebenaran, tentang kesalahan, antara hak dan batil, itu sudah diurai oleh Allah. Lalu kemudian kata Allah, faman syaa falyu'min. Barang siapa yang ingin taat, barang siapa yang ingin menjadi seorang yang beriman, orang yang berserah diri kepada Allah, silakan mereka menjadi Muslim. Waman syaa falyakfur. Ya, tapi siapa yang menginginkan pengingkaran terhadap perintah atau menjadi seorang yang kufur, silakan kata Allah. Jadi kehendak free will itu ada, kehendak bebas itu ada. Anda mau beriman kata Allah silakan, Anda tidak mau beriman juga silakan. Inna atadna lizalimina nara. Sesungguhnya ya sudah diperingatkan bahwa Allah mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini, Pak? Orang-orang yang hidup di zaman di mana Islam itu sudah datang, Islam sudah sampai kepada mereka, tapi hati mereka keras tidak mau menerima ajaran Islam itu. Itulah yang disebut zalim. Mereka yang zalim itu yang sudah tahu bahwa Islam memuliakan Yesus, Islam mendudukkan Yesus pada porsi yang sesungguhnya, tapi masih ditolak ajaran Islamnya. Itulah orang yang zalim. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi kalau mau beriman bahwa Yesus itu Nabi, silakan beriman. Tapi kalau mau beriman Yesus itu adalah Tuhan, silakan juga. Akan tetapi orang-orang yang zalim, yang mendudukkan imannya pada koridor yang tidak sesuai dengan kaidah atau ajaran
atau sistem yang dianut para nabi, yang diajarkan para nabi, kata Allah, inna a'tadna lizalimina. Di mana? Neraka, nara. Jadi kehendak bebas itu ada, Pak. Oh, jadi ada ya. Iya. Kehendak bebasnya ya. Iya, iya, Bang. Tadi ngomong-ngomong, Ibu Utinya kemana? Kok nggak ada? Iya. Selek buah rambutan mungkin. Kalau misalnya saya tanya balik sama Bapak dengan pertanyaan yang sama, kira-kira Bapak bisa kasih solusi nggak? Masalah apa itu, Bang? Misalnya kalau kita diperhadapkan dengan 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepada mereka. Nah, pertanyaan yang sama, apakah kemudian orang yang berbeda agama itu boleh kemudian orang Kristen mendoakan? Iya, jadi setahu saya ini, Bang, di dalam kekristenan ini ya jelas free will, sudah diberikan kehendak bebas, yang mana kehendak bebas ini sudah teraplikasi dari kehidupan Adam dan Hawa pada saat itu. Jadi dia disilakan Pak, mau. Ayo dengar saya nggak hari ini sekarang? Oh iya. Aduh, Nanti saya dilanjut, Bang, silakan. Ini supaya nggak lari ke temanya yang. Saya udah masuk belum, Pak? Maaf, suara saya ada nggak? Udah, Bu. Oh, Udah. dari tadi saya udah teriak-teriak nih, bagaimana ini? Baru muncul suaranya, Ibu. Nah, Iya. sekarang masihkah saya terdengar? Masih. Sebentar. Ibu ini kenapa sih, Bu Ti? Biasa aja kok. Nah, enggak, dari tadi nih teriak-teriak saya nggak dengar ya kalian ya. Berdoa dulu lah. Enggak. makanya. Nah, udah dengar ya sekarang ya. Iya, Bu Ya, Ti. coba saya di situ. Ya, udah. Oke, kita mulai aja, kasihan dan menunggu dari tadi tuh. Oke, lanjut. Saya tutup nih ya. Pak Mas Hong Ayu, bagaimana? Jadi keputusan dengan Pak Hong gimana? Iya, Ibu Uti yang yang sebagai narasumber. Saya cuman bantu-bantu aja. Bentar, nyampe nggak ya? Ya. Bang, saya izin dulu Bang ya, keluar ya, angkat telepon ini Perdana Menteri. Iya, silakan. Sampaikan salamku ya. Assalamualaikum. Iya Bang. Perdana Menteri siapa ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ibu Negara Bang. Ya, kita mulai aja Pak. Ya. Loh, kan dari tadi udah hampir sejam ini. Ya, Tinggal udah, nunggu mulai. Ibu aja. Udah, ayo. Iya, silakan. Ya, selamat malam teman-teman ya. Kita mulai saja di Zoom-nya Pak Juma. Ya, pada hari ini saya dengan Pak Juma ingin berantem lagi. Bukan berantem ya, mengadu argumen ya. Saya akan mengingkari kesesatan Pak Juma ya. Dan Pak Juma merasa bahwa dirinya tidak menyesatkan, tetapi kenyataannya memang menyesatkan ya teman-teman ya. Mari kita buktikan saja ya. Pembuktian sajalah yang membuktikan apakah kita punya argumen itu betul atau salah. Ya, silakan Pak Juma. Saya minta waktu 3 menit dari sekarang ya. Tolong ada waktu dikasih buat saya gitu ya. 3 menit gitu ya. Jadi supaya ini ya, dari A sampai B sampai akhir semuanya 3 menit ya. Jadi nggak ada tiktokan, nggak ada teriak-teriak, semua. Waktunya bicara ya bicara, waktunya nggak bicara ya nggak bicara gitu aja Pak. Sampai kita bosan. Bolehkah begitu Pak? Segitu aja. Iya, Ya. 3 menit ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Terkait apa yang saya uraikan tadi di awal. 3 menit. Oh ya, sudah ya, udah jalan ya, berjalan dengan baik.
Ya, jadi begini Pak ya. Tadi saya nggak tahu, jadi saya ingin menyanggah. Jadi pertanyaan saya ingin bertanya kepada Pak Juma, gitu kan? Iya. Pak Juma mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, emang Muslim itu adanya setelah Yesus apa sebelum Yesus, Pak? Iya. Jadi definisi Muslim itu, Ibu, secara harfiah adalah seseorang yang kemudian berserah diri kepada perintah Allah. Jadi apa yang kemudian dititahkan oleh Allah pencipta langit dan bumi, lalu kemudian dijalani, dilakoni, maka orang-orang ini disebut Muslim. Mereka adalah Muslim. Artinya orang yang di dalam kehidupan keberagamaannya, apapun yang ia lakukan terkait dengan agamanya, hubungannya dia kepada Tuhannya, hubungannya dia terhadap sesama manusia, itu berkaitan dan selaras dengan perintah, aturan main Tuhan yang ada di dalam pengajaran-pengajaran para nabi. Sehingga orang yang taat kepada perintah Tuhan, karena semua nabi kan menjelaskan, mereka datang mengajarkan perintah Tuhan, mengajarkan ketetapan Tuhan, mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Sehingga orang yang masuk di dalam lingkaran perintah dan aturan serta ketetapan Tuhan ini, itu disebut Muslim. Mereka adalah orang yang taat. Kalau boleh saya pinjam istilah Bible, mereka adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan. Disebabkan karena mereka mentaati perintah Tuhannya, maka mereka disebut Muslim. Nah, makanya saya katakan Yesus itu adalah seorang yang Muslim. Kenapa? Karena berkata pun harus sesuai dengan kehendak Tuhannya, apalagi berbuat. Nah, kesaksiannya dia di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu bahwa segala perbuatan yang aku lakukan, ya, perbuatan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti dia seorang Muslim, karena semua pekerjaannya itu senantiasa dinisbahkan kepada siapa yang menjadi backingnya dia, yaitu Allah. Jadi saya katakan Yesus Muslim, dia orang yang taat. Dia adalah orang yang mengikuti instruksi Tuhan. Perlakuan dia, ucapannya, lisannya, itu tidak pernah kemudian keluar dari apa yang diperintahkan. Demikian juga perbuatan-perbuatannya. Tidak pernah keluar dan melanggar daripada perintah Tuhannya. Berarti dia adalah seorang Muslim. Bukan orang yang kufur terhadap perintah Tuhan. Seperti itu untuk sementara Ibu Uti. Silakan. Ya, pertanyaan saya Pak, ya, untuk menjadi Muslim, ya, bolehkah saya misalnya Pak Bejo ingin menjadi Muslim, ya, bolehkah di dalam menjadi Muslim itu kan semua orang sah menjadi Muslim jika mereka menyebut 2 kalimat syahadat gitu kan? Ya, yang satu adalah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan gitu kan. Tuhan yang satu, yang tauhid gitu. Lalu mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bolehkah saya menjadi Muslim tanpa harus menerima Muhammad sebagai Rasul? Iya. Jawab dulu, Pak. Iya. Itu boleh sekiranya Rasulullah Muhammad SAW itu belum diutus. Jadi pada masa Nabi Musa, seorang Muslim adalah meyakini Tuhan yang disembah Musa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui Musa sebagai utusan Tuhan. Pada masa kemudian datangnya Yesus, Muslim itu adalah mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, mengakui Musa utusan Tuhan, dan mengakui Yesus itu utusan Tuhan.
Pada masa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu saya Pak tadi Pak, Bapak cuma jawab silakan. Itu aja ya nanti kan 3 menit. Oke, 3 menit silakan, tolong ada moderatornya dong, tolong ada moderatornya. Waktunya saya. Nah, ketika Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul itu boleh gitu kan, lalu Bapak mengatakan bahwa untuk menjadi Muslim percaya kepada Elohim, lalu Musa adalah sebagai utusan Elohim. Di mana pernyataan dari semua orang Israel yang mengatakan gitu, aku percaya kepada Elohim, lalu Musa adalah utusan Elohim gitu. Mana Pak pernyataan syahadatnya orang Israel? Ada nggak Pak? Kalau ya. Tunjukkan ke saya. Baik. Nah, kenapa kemudian Al-Quran itu datang meluruskan orang-orang yang kemudian membantah kerasulan Musa? Ya, Bapak belum menjawab pertanyaan saya, ini masih waktu saya. Bapak belum jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya satu aja. Ya, ketika Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul ya, itu boleh ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah ada yang agamanya Islam sebelum ada Muhammad gitu, ya kan? Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul, ya jadi itunya boleh. Apanya yang boleh? Kalau Muhammad belum menjadi Rasul, ya belum menjadi Islam dong Pak. Itu kan istilahnya begitu. Jadi yang saya tahu bahwa untuk menjadi Muslim adalah satu-satunya, absolutely, the right absolutely, the absolute ya, yang absolut satu adalah harus mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kalau nggak gitu ya nggak ada Islam, nggak jadi Islam, nggak jadi Muslim. Lalu kenapa Bapak mengatakan Yesus itu Muslim? Apa pernahkah Yesus mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul gitu kan? Itu loh Pak. Sebelum Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul itu boleh ya bersyahadat kepada siapa? Nggak akan jadi Muslim kalau nggak ada Muhammad gitu loh Pak. Oke, saya luruskan Ibu ya. Jadi yang dikatakan Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan, kan gitu. Nah, pada masa Yesus itu datang belum ada perintah untuk mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada perintah. Perintahnya adalah mengimani Yesus sebagai Rasulullah, mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Orang-orang yang mengimani Yesus sebagai utusan Allah, mereka itu adalah Muslim. Kan itu poinnya Ibu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, kan harus mengakui dengan pengakuan iman dan dipraktikkan dalam kehidupan keberagamaan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu, dan mengenal Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Nah, itu konsepnya. Nah, setelah kemudian datang Nabi berikutnya, maka yang dimaksud Muslim adalah yang mengimani Nabi-Nabi sebelum baginda, dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Itu Muslim. Karena sudah sampai pada masa itu gitu loh Bu. Belum waktu saya, makanya ada moderator Jong. Waktunya saya gitu. Pertanyaan saya Pak, Muslim itu apa? Lalu Islam itu apa Pak? Oke. Muslim itu adalah orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Islam itu adalah perintah dan larangan Allah. Artinya, Islam adalah hukum-hukumnya, Muslim adalah orang yang taat kepada hukum-hukum tersebut. Ya, nah, jadi apakah hukum Tuhan? Ya, satu paket ya, dong, betul. Pak. Jadi paket Pak. Jadi ya. di mana linknya Bapak mengatakan Yesus adalah Muslim? Ya. Karena Yesus itu taat kepada perintah Tuhannya. Nah, sekarang mana ayatnya Yesus yang mengatakan dia taat akan perintah Tuhannya? Pertanyaan saya Bapak belum jawab ya. Apakah saya boleh ya disebut sebagai Muslim atau menjadi Islam ketika Nabi Muhammad saya tolak menjadi Rasul? Pertanyaan itu dulu aja lah Pak. Ya, jadi kalau Mbak Ibu menolak baginda Rasul Muhammad SAW, Ibu bukan Muslim, Ibu adalah kufur. Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekarang aja
Anda menolak kerasulan Yesus, itu Anda sudah kufur. Jadi sama, jadi kena ke Bapak sendiri. Menolak baginda Rasulullah sebagai Rasul itu bukan Muslim. Bapak sendiri yang ngomong loh Pak. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Muslim ketika Yesus kenal dari Muhammad, nggak pernah ngomongin Muhammad gitu. Apakah itu Muslim? Bapak jelas, ini perkataan Bapak sendiri ya. Dia Muslim. Menolak Rasul, dia Muslim. Bentar, menolak Rasul Muhammad bukan Muslim. Karena apa? Ya karena untuk menjadi Muslim, untuk menjadi Muslim harus menerima Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, kalau tidak menerima Muhammad jadi Rasul Allah, tidak jadi Muslim dan tidak beragama Islam. Itu kan paketnya. Bagaimana Bapak mengatakan Yesus itu Muslim? Dari mana Yesus itu datang jauh sebelum ada Muhammad? Bagaimana dia bersahadat kepada Muhammad gitu loh Pak. Nah, Bapak kan? Iya, baik. Jadi Ibu nggak ngerti ya apa yang saya katakan tadi. Jadi gini Bu, Rasulullah Muhammad SAW itu ya tidak menjadi syarat bagi orang-orang terdahulu menjadi seorang Muslim ketika mereka mengakui kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Beliau pada masa Yesus harus memahami kemudian bahwa Yesus itulah utusan Allah. Belum sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena belum pada masanya, belum sampai masanya. Ada masa kemudian di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW akan diutus. Pada saat beliau diutus, orang-orang kudu wajib memahami dan mengimani beliau sebagai Rasul. Sebelum dia diutus tidak ada perintah untuk mengimani dia sebagai Rasul. Jadi kalau Yesus tidak memahami, tidak mengatakan dan saya mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, dia bukan berarti dia bukan Muslim. Karena Muslim pada masa Yesus adalah mengikuti instruksi Yesus, beriman kepada Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Itu Muslim. Belum sampai kepada baginda karena belum sampai pada masanya gitu loh Bu. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau belum sampai kepada masanya, di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang Sabi'in, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mempunyai Tuhannya sendiri gitu kan? Ya, mereka punya Tuhan sendiri. Lalu di sini dikatakan ya, diminta untuk beriman sebentar ya. Dikatakan sebentar ya. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Nah ya, untuk menjadi itu harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah kalau pada saat itu nggak ada Rasul, bagaimana Anda mengatakan dia sudah menjadi Muslim atau jadi orang Islam? Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang yang berserah diri gitu Pak. Ya jelas Nabi Muhammad adalah tidak bisa menjadi Islam tanpa Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad, Anda tidak bisa menjadi Muslim tanpa Nabi Muhammad. Anda tidak bisa menjadi Muslim tanpa menerima Allah, tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Karena apa dikatakan di situ bahwa Allah ya dikatakan barang siapa ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan barang siapa taat kepadaku dia taat kepada Allah gitu kan. Itu artinya satu paket Pak ya. Pada waktu itu sebelum ada Nabi Muhammad nggak ada paketnya. Sekarang saya mau nanya Pak ya, apakah Bapak bisa menjadi Islam tanpa menerima Muhammad? Nggak bisa kan? Itu satu paket Pak. Bapak jangan bohong-bohong. Nggak bisa karena orang menjadi Islam. Nggak bisa Bu, karena ibu ini pikun kayaknya ya Bu ya. Bukti saya katakan, apakah pada masa Musa orang yang dikatakan anak Tuhan itu kudu wajib mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan? Kan tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus belum ada. Ya, sekarang ketika masa Yesus itu datang, apakah dikatakan orang itu Muslim karena dia tidak mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW? Belum, karena baginda belum datang. Tapi syaratnya menjadi Muslim pada masa Yesus
mengakui Allah satu-satunya Tuhan, dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu Muslim. Nah, kalau yang ini namanya Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, maka mengakui Allah satu-satunya Tuhan, mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Tuhan, itu Muslim. Yang ingkar terhadap itu namanya kafir. Ya, itu loh Buti. Bagi waktu. Artinya Bapak memframing, ya kan? Apa yang diajarkan oleh Isa, ya Yesus, dia mengajarkan untuk taat kepada Tuhannya. Itu bohong. Itu Ya, betul. bohong, Pak. Itu framing, ya. Membuat itu framing seolah-olah itu betul, padahal kagak, ya. Tidak ada ayat yang menyatakan, ya. Ibu, saya mau aja. Ibu, Matius 5, Ibu, tolong Anda baca itu. Jangan ingkari ajaran Yesus, Ibu Uti. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, Bu Uti, di dalam Matius nomor 15, 16, 17, 18, dan seterusnya, syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengajarkan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Baik, di dalam Matius bilang apa? Ini Bapak memframing nih, ya. Pokoknya. Ibu, jangan kemudian Anda menjadi Kristen, tapi Anda menjadi penyesat ajaran Yesus. Yesus mengatakan, dengarkan saya, Buti. Yesus mengatakan, ya. Dulu nggak mau, saya mau 3 menit, nggak mau kayak gini, saya TikTok. Ya makanya diam, saya dulu 3 menit. Di dalam Matius 5, Yesus menerangkan bahwa siapapun yang mengajarkan, siapapun yang menghilangkan hukum Taurat, meski yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Akan tetapi, barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Ketaatan terhadap perintah Tuhan, Bu. Menjadi syarat menjadi pengikut Yesus. Itu namanya Muslim. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus, wajib hukumnya menjadi seorang Muslim. Taat. Gitu loh, Bu Uti. Nah, sekarang saya mau nanya, silakan. Itu ada di mana? Ada di mana ayat yang Bapak comot itu? Matius 5 nomor 17, 18, 19 bahkan sampai 20. Nah, syarat masuk surga, kata Yesus, wajib jadi Muslim. Ya, gitu. Sekarang ini saya, ya, ini waktu saya 3 menit, ya Pak ya, jangan diganggu, gitu ya. Nah, sekarang saya buka dulu ya. Bapak ini framing banget agama orang, sok tahu banget gitu kan. Nih, saya kasih tahu, saya buka dulu ya sebentar. Ini harus dibuka karena Matius 5 gitu kan. Ini dia Matius 5 ya gitu. Saya buka ya. Matius 5 ini tentang itu orang kaya itu ya. Sebentar. Matius 5 ayat berapa, Pak? 17. Bukan orang, aduh Ibu ini enggak pernah belajar Bible ternyata. Matius 5 itu tidak ada hubungannya dengan orang kaya, Bu. Matius 5 itu penekanan Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan disangka, Ibu. Waktu saya